أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Jemaah Masjid Al-Husna dengan jemaah Aksi Peduli Bangsa yang dicinta Allah, kita bersyukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, dirasakan bahwa memang tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Dan ini tidak mudah, selalu diwarnai dengan warna-warna hitam di dalam jiwa kita yang disebut dengan fujur atau hawa nafsu. Seakan-akan memang pujian milik aku, milik aku, milik aku, milik aku. Padahal segala puji milik Allah, milik Allah, milik Allah. Maka peperangan yang dahsyat antara jiwa fujur dan jiwa takwa. Subhanallah. Maka jiwa takwa punya paradigma. Apapun yang kita lihat, bahkan kita merasa memiliki, kita rasakan, kita nikmati makanan, minuman, tubuh kita, pakaian, rumah, semua. Termasuk ilmu yang kita miliki. Ya Allah, ini semua milik Engkau. Itulah paradigma yang disebut dengan tauhid rububiyah. Beda dengan fujur. Ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Dari sini, fujur selalu mengotori jiwa kita. Maka kita bersihkan dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita rasakan memang seluruhnya pujian milik Allah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, maka kita menghayati, merasakan, terasa di dalam dada ini. Fujur tidak langsung diam, hawa nafsu tidak diam, dia tetap agresif, ofensif, dia nyerang. Tidak, pujian milik engkau. Takwa Alhamdulillah. Pujian milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik makhluk. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita rasakan, kita sedang menahan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Merasakan inilah yang sering hilang. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan mencoba mengantarkan untuk rasa, walaupun kita mengetahui translation, terjemahannya, tapi saya akan mengantarkan bagaimana kita merasakan. Sehingga beban kita ringan di dunia ini. Kalau segala puji bagi aku, berangkatnya dari mana? Kacamata fujur, kacamata kefasikan, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Kacamata takwa, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Jangankan harta benda kita, rumah kita, tubuh ini pun milik Allah. Ide kita pun dari Allah. Kita punya ide, flash of mind, percikan-percikan ide, itu dari Allah. Kita punya ilmu pengetahuan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu sedikit pun kecuali dari engkau yang kau berikan. Redaksi surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Subhanallah.
Ini kita disuruh membaca. Ketika kita disuruh membaca, Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa membaca. Dengan membaca itu kita alamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya kita dapat ilmu. Siapa yang ngasih? Allah subhanahu. Allah subhanahu. Mudah-mudahan hari ini kita akan membahas tentang rasa. Ya. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika kita berzikir, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Wa qulidu Allah, katakan hai Muhammad, mintalah kepada Allah, Allah. Dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Wa qulidu Allah, awin Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, semua dikasih, dikasih, dikasih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dikasih, dikasih, dikasih. Ar-Rahman. Ayyama tad'u, apapun yang Anda baca, minta, falahul asmaul husna. Semua nama-nama Allah indah bagi Allah. Apapun, apapun. Jadi ketika kita minta, apa yang kita serukan, subhanallah. Itu dari siapa? Dari Allah. Ini dari Allah, dari Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahim, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Maka kita disuruh meminta, serukanlah. Ya Allah, Ya Rahman. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi permasalahan ketika kita minta, Ya Rahman, wahai Maha Pengasih. Tapi hati kita, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Kita lihat tangan kita, ini tangan saya, ini tubuh saya, ini wajah saya, ini rumah saya, ini kendaraan saya, ini anak saya, ini istri saya, ini suami saya. Itu harus diruntuhkan semua. Karena Ar-Rahman artinya adalah yang Maha Pengasih. Jadi ini dikasih. Tubuh saya dikasih Allah. Ya Allah, ini dikasih oleh Allah. Rumah ini dikasih Allah. Anak, istri, suami semua. Harta benda, apapun. Ya Allah, ini dari Engkau. Maka disebut dengan Ar-Rahman. Apapun yang kita sebut nama-nama Allah, dialah nama-nama yang agung. Jadi, tidak ada yang tidak hafal Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang tidak hafal. Semuanya merasakan bahwa kita dari kecil belajar dari orang tua kita Bismillahirrahmanirrahim. Semua merasakan, mengalami ketika kita kecil dari Bismillah sampai waladhdallin amin. Bahkan dari kecil kita sudah hafal. Ketika kita berzikir dengan merasakan, maka kita rendahkan suara kita, Subhanallah. Subhanallah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Semakin kita merendahkan, maksudnya di dalam hati ini, semakin kita merasakannya. Walaupun bukan berarti ketika dibesarkan suaranya tidak merasakan, tetapi ya tengah-tengah, tidak terlalu Allahu Akbar ya Rahman ya Rahim, lebay bahasanya, terlalu berlebihan. Juga tidak hilang suaranya. Hilang suara, keluarkan agar ada rasa ya Rahman, ya ada, keluarkan suara. Jadi tidak terlalu besar suara kita, ini bicara tentang rasa hari ini. Dan tidak terlalu rendah. Jadi kalau ya Rahman, ya Rahim, jangan terlalu rendah. Keluarkan suaranya. Tapi jangan terlalu tinggi. Ya Rahman, Allah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini mengatur rasa. Barusan kita salat subuh jemaah. Kita membaca zikir subhanallah. Kalau Anda dalam hati bisa. Kalau yang lebay juga bisa. Subhanallah. Antara keduanya kita bisa merasa subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hati ya Allah, segala puji bagi Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Karena tidak ada satupun kesalahan
titik hitam bagi Allah, suci. Sementara aku ya Allah banyak salah, pasti ada salah. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, subhanallah, Engkau ya Allah, aku banyak salah pada istri, suami, anak, pada teman, baik sengaja atau tidak sengaja. Ya Allah, saya salah ya Allah, subhanallah. Nah, tasbih inilah kita merasakan bahwa kita itu banyak dosa. Sementara Allah tidak ada tandingan. Apa yang kita lihat, kita langit bumi ya Allah, Maha Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan di WA Group. Kalau Anda melihat yang bagus-bagus, jangan subhanallah, tapi Masya Allah. Ini salah. Anda boleh mengungkapkan apapun. Bertasbih. Masya Allah boleh. Subhanallah boleh. Allah Akbar boleh. La ilaha illallah boleh. Nah, tapi ya mungkin kita hanya terpaku dengan oh subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yusifun. Subhanallah. Maka dilihat masih engkau Allah dari apa yang mereka syirikkan, sekutukan. Masih engkau ya Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Tuhan. Tuhan seperti manusia, Tuhan seperti binatang, ada belalainya sebagaimana gambar ITB. Kita lihat Tuhan seperti tangannya banyak, Tuhan seperti banyak sekali gambaran tentang Tuhan. Masih engkau ya Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Tuhan. Seakan-akan ini hanya yang negatif. Tidak, tasbih itu positif negatif bisa. Ketika kita ngeliat sunset, sunrise, subhanallah, masya Allah, Allah Akbar, boleh. Tidak ada yang salah. Maksudnya ini tidak mungkin pakai akal. Ini di luar akal, kekuatan semuanya dari Allah. Rasa inilah yang kita rasakan pelan-pelan ya Allah, subhanallah. Tapi kalau hilang sama sekali, coba nanti Bapak-Bapak Ibu dikit lagi depan kita, yang di Indonesia maksud saya, adalah sholat duha. Coba tes. Oh, nggak pakai suara. Tes pakai suara takbirnya. Khususnya takbir. Khususnya takbir. Allahu Akbar. Nanti ruku. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nah ketika kita ucapkan Allahu Akbar, rasakan. Inilah yang disebut dengan berzikir dengan rasa. Tapi kalau nggak kosong, wih pikirannya macam-macam. Yang mikir ini, mikir ini, mikir ini. Maka satu, takbiratul ihram adalah password. Takbir-takbir yang lain setelah itu adalah antivirus. Maksudnya gimana? Ketika kita takbiratul ihram, kita tidak bisa masuk salat kecuali dengan mengharamkan apa yang kita pikirkan tentang makhluk. Yang boleh hanyalah takbiratul ihram, yang boleh hanyalah membesarkan Allah Khalik. Maka ada pakaian ihram. Kalau saya pakaian ihram, ini haram, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai peci. Baju saya pun haram, tidak boleh pakai baju. Saya hanya pakai 2 helai, tidak berjahit. Saya tidak boleh motong kuku, haram. Motong rambut, haram. Pakai parfum, haram. Laki-laki hanya 2 helai. Tidak boleh ada pakaian yang berjahit. Haram, haram. Takbiratul ihram, kita menjaga pikiran-pikiran tentang makhluk. Kita fokus Khalik. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya akan share kepada Bapak Ibu tentang surat Al-Isra ayat akhir. Ya. Surat Al-Isra ayat akhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini redaksi. Qulillah. Mintalah kepada Allah. Hai Muhammad SAW. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga buat kita. Qulillah. Minta kepada Allah. Hai Muhammad, minta kepada Allah. Doa. Terjemahkan berserulah. Allah, Allah. Mintanya kepada Allah. Ar-Rahman. Atau pakai dengan kalimat Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Tapi hati kita merasa punya. Maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua milik Engkau. Ini Kau mengasih, maha pengasih. Ini sayangnya tidak ditulis di sini Ar-Rahman, maksudnya adalah yang maha pengasih. Ayyamatanu, apapun nama-nama yang Anda serukan, itu adalah nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna.
Al-Asmaul Husna. Nah, ini masjid kita ini, yang belakang saya ini gambar, ini adalah nama nama Allah Al-Husna. Subhanallah. Lanjutkan. Wala tajhar. Nah, ini nggak boleh. Anda suaranya keras-keras, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di Indonesia ini semua pakai loudspeaker. Imam sholat semua dari awal sampai akhir, sampai doanya dikeraskan. Suaranya kemana-mana. Sebetulnya itu dilarang itu. Nah ini lihat. Jangan terlalu mengeraskan. Jangan engkau mengeraskan bacaan sholatmu. Kalaulah Anda punya masjid, cukuplah suara itu di dalam. Ini dilarang oleh Allah berlebihan. Ada orang sakit, susah. Oh, seandainya saya nge-zoom sekarang, samping saya ada masjid, zikir, baca Yasin pakai suara, gimana kita mau nge-zoom? Ada orang mau ujian, susah fokus. Maka jangan terlalu mengeraskan. Tapi wala tukhafid biha. Ketika kita sholat, jangan terlalu lebay suaranya. Tapi jangan terlalu juga rendah. Wabtaghi baina dzalik. Nah, ini tengah-tengah lah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi tidak terlalu yang tadi saya terangkan. Lanjutkan ayatnya. Wa qul alhamdulillah. Titik. Katakanlah alhamdulillah, maka semua pujian milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang ngasih, semua dari Allah pemilik. Maka ketika kita bicara alhamdulillah setelah kata-kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata alhamdulillah setelah ar-Rahman. Setelah kita menghayati, merasakan Allah ngasih, kita dikasih. Allah pemilik, kita dipinjemin. Maka pujian hanya kepada sang pemilik. Pujian kepada yang ngasih. Yang dikasih tidak punya pujian. Yang dipinjemin nggak punya pujian. Lalu kita dipinjemin nyawa, nanti mati, balik lagi pada Allah. Kita dipinjemin mata kita, telinga kita, tubuh kita. Nanti diambil oleh Allah. Ini milik Allah. Maka ketika mendapatkan musibah, kita mengatakan inna lillah. Kalimat inna, sungguhnya kami, itu dari rambut kita, ujung rambut sampai kaki kita semua milik Allah. Pendengaran kita, penglihatan kita, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir. Akal kita milik Allah. Istri, suami, anak, rumah, milik Allah. Itu yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini dikasih Allah. Maka setelah itu ayat selanjutnya Alhamdulillah. Jadi kata-kata Alhamdulillah setelah kalimat Ar-Rahman. Sama dengan surah Al-Isra. Yang tadi Ar-Rahman. Sebutlah Allah. Ar-Rahman. Berserulah Ar-Rahman. Barulah ayat yang selanjutnya Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Kenapa? Allah yang punya. Allah pemilik. Subhanallah. Lanjutkan. Ini supaya kita bisa memahami. Alladzi lam yattakhidh walada. Satu. Allah nggak pernah menjadikan apapun sebagai anaknya. Siapapun sebagai anaknya. Walam yakul lahu syarikum fil mulk. Tidak ada sekutu baginya. Satu-satu kita akan bahas. Kenapa Allah selalu mengatakan lam yalid walam yulad. Atau lam yattakhidh walada. Kenapa? Karena manusia menggambarkan tentang Tuhan, dia punya anak. Dan mereka kekeh punya anak. Ini anak Tuhan. Logikanya nggak masuk. Dipaksa-paksakan. Jadi ini Tuhan. Ini Tuhan. Iya Tuhan. Ini manusia bukan? Manusia. Jadi manusia sama Tuhan setara. Nah ini menurut agama lain. Maka seluruh agama di muka bumi selain Islam tidak ada yang masuk akal. Tidak ada yang masuk akal. Maka mereka ketika digiring ke neraka, mereka mengatakan, coba dulu aku mikir. Nggak akan seperti ini. Kalau dulu kami mendengar nasihat-nasihat dan berpikir saja, kami tidak akan masuk api neraka. Maka gambaran-gambaran manusia tentang Tuhan seakan-akan dia makhluk. Atau binatang. Kita lihat kalau ke ITB ada gambar Tuhan. Ganesha tuh. Hidungnya seperti gajah. Kalau seperti itu binatang berarti beranak pinak. Dia punya anak.
pada Allah, lam yattakhidz walada. Walam yakun lahu syarik fil mulk. Nah, ini dia. Ini kebanyakan kita nggak ngerti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Nah, ini. Mulk itu kerajaan langit dan bumi serta sisinya milik Allah kerajaan. Malik itu adalah raja. Tapi kalimat malaka memiliki. Kan bahasa Indonesia memiliki itu dari bahasa Arab. Mim, lam, kaf. Jadi kalau ada orang yang anti Arab, gimana orang anti Arab Indonesia itu bahasanya bahasa Arab aslinya. Kalau kakek saya malah tidak kenal huruf A, B, C, D. Dia surat menyurat pakai bahasa tulisannya tulisan Arab. Tapi kita baca itu bacanya bahasa Jawa. Itu kakek kandung saya. Kakek. Jadi kalau kakek saya ngirim surat ke ibu saya itu pakai tulisan Arab. Tapi kalau kita baca bahasa Jawa. Nah, memiliki milk, mim lam kaf. Saya memiliki. Pemilik. Mim lam kaf. Malaka yamliku. Memiliki. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada teman bagi Allah dalam kepemilikan. Nah, kira-kira gitu. Fil mulk. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Maksudnya kepemilikan gimana? Dalam kerajaan langit dan bumi serta sisinya hanya milik Allah. Tidak ada teman bagi Allah. Hanya Allah tok. Arti yang lain, kita ini jangan merasa punya. Kalau merasa punya, maka seakan-akan kita tandingannya Tuhan. Sekutunya Tuhan. Temannya Tuhan. Setara dengan Tuhan. Karena aku punya, Allah juga punya. Padahal kalimat punya ini sesungguhnya milik Allah. Oh, Allah mendengar. Ya, saya juga mendengar. Berarti saya dengan Allah sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak. Anda mendengar itu dikasih Allah. Sesungguhnya pendengaran itu milik siapa? Milik Allah. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita bisa mendengar jeritan orang yang dalam keadaan tidur? Dia minta tolong, nggak bisa dengar. Apakah kita bisa mendengar jeritan orang-orang di alam barzah? Tidak bisa kita dengar. Apakah kita bisa mendengar isi hati orang? Orang ini baik apa enggak? Kita nggak tahu. Nggak bisa. Bahkan ketika kita ngobrol, kita nggak dengar kadang-kadang. Padahal dalam keadaan terjaga, maksudnya tidak tidur. Ketika kita ngomong, si A lagi ngobrol sama si Z. Kita panggil A, jangan lupa ininya. Dia lagi asik ngomong. A, terus namanya Ahmad lagi ngomong sama si saya Zaki, A dengan Z. Ahmad dengan Zaki ngomong bla bla bla. Ahmad, nanti jangan lupa nih bukunya taruh sini ya. Dia saya ngomong, nggak dengar dia. Ahmad, apaan? Ini bukunya. Apaan? Ini, oh ya, bayangkan. Jadi sebetulnya pendengaran itu milik siapa? Milik Allah. Jadi kepemilikan itu hanyalah milik Allah. Nggak ada yang kita punya. Betapa banyak orang merasa punya. Ini yang tidak kita sadari. Ada kemusyrikan tidak sengaja. Maka kita tahu hadis Rasulullah SAW. Hati-hati kamu dengan kemusyrikan. Iya, kemusyrikan asghar yang kecil. Apa itu? Ria. Ria itu artinya minta dipuji orang. Ini punya saya, saya layak dipuji. Saya sudah ini, saya melakukan ini. Saya punya ide, bikin ini. Tapi tidak dapat pujian, malas akhirnya. Berarti kita ada kemusyrikan, yaitu ria. Saya sudah sedekah, orang nggak memberikan apresiasi. Udah capek-capek ke masjid, orang begini. Berarti ada kemusyrikan di hati kita. Maka Rasulullah mengatakan kemusyrikan itu lebih tersembunyi dari jalannya semut di atas kulit kita. Lanjutkan. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhilli. Nah, ini. Subhanallah, kalau orang itu dihinakan oleh Allah, dimasukkan api neraka, siapa yang menolongnya? Enggak ada. Subhanallah. Tidak memerlukan pertolongan Allah dari kehinaan. Maksudnya apa? Kalau orang dihinakan, itu Allah menghinakan karena dia jauh dari Allah. Ada orang yang kafir menghina-hina Allah. Mencaci maki Allah. Tuhan itu tidak ada. Bayangin. Allah itu tiga. Bayangin. Allah punya Tuhan. Bayangin. Punya anak. Allah punya anak. Karena Maryam mengeluarkan anak. Sri Maryam tidak punya suami. Siapa kalau bukan Tuhan?
Astagfirullah. Subhanallah. Kata ini namanya orang ini menghina-hina Allah. Orang menghina Allah, Allah menghinakan dia karena menghina diri sendiri. Subhanallah. Yang disebut dzul. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan Malikul Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Allah memberikan yang dikehendaki oleh Allah dan Allah ngambil yang dikehendaki oleh Allah. Allah memuliakan yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghinakan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menolong hal itu. Maka ketika Allah dihina, apakah Allah downgrade? Apakah Allah jadi tidak mulia, tidak besar, tidak maha besar, jadi kecil? Enggak. Tetap Allah maha mulia. Maka ketika kita melihat Allah yang maha agung, Masya Allah. Walaupun orang menghina Tuhan, tetap dia maha agung. Sebaliknya, ada orang yang mengagungkan Allah. Bukan berarti Allah bertambah agung. Tetap Allah maha agung. Ada orang memuji-muji Allah. Bukan berarti Allah maha semakin terpuji. Bukan semakin. Allah tetap maha terpuji. Wa kabbirhu takbiran. Besarkanlah Allah setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Nah sekarang saya akan menerangkan takbirnya seperti apa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Lihat, ketika kita membesarkan Allah, lihat tangan saya. Di waktu yang bersamaan, kita mengecilkan diri kita. Itu yang benar. Subhanallah. Ketika kita lihat timbangan, nah begini. Ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan, di sini kita mengecilkan diri kita. Itu namanya rasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak nampol, enggak nunjuk, enggak merasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Nah, ini yang terpenting. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku, maka aku ingat engkau. Jadi kita lihat diri kita. Jadi kalau kita Allahu Akbar, engkau Maha Besar. Titik. Wah, itu bisa masuk rasaan macam-macam. Ngerasa ini. Maka Allahu Akbar. Tinggikan Allah, besarkan Allah setinggi-tingginya. Wa kabiru takbirah. Aku kecil. Rendahkan kita serendah-rendahnya. Kecilkan kita sekecil-kecilnya. Begitu. Walaupun kita punya jasa ke masjid, kita punya jasa ke negeri ini, kita punya jasa, ya Allah itu nothing ya Allah. Engkau yang maha besar. Toh saya melakukan itu juga karena Allah yang memberikan kekuatan. Ada nenek-nenek bawa koper keberatan di tenda Mina itu. Saya angkat. Syukur ya beli, syukur. Terima kasih. Bahas kita, syukur itu terima kasih. Syukur. Terima kasih wahai anakku katanya. Jawabannya dalam bahasa Arab, afwan. Maksudnya afwan apa? Maaf. Kok maaf? Karena syukur itu milik Allah. Tenaga saya dari Allah. Ide-ide saya itu dari Allah. Ayo, gerak. Akhirnya saya bergerak mengaplikasikan dari apa yang saya punya ide, saya angkat, itu pun dari Allah. Maka bersyukurnya kepada Allah bukan ke saya. Maka bahasa Arabnya afwan, maaf. Subhanallah. Tapi kalau kita merasa ide kita, milik kita, tenaga milik kita, seandainya berandai-andai, nenek itu ya ngambil aja koper, nggak ada terima kasih. Kita mulai tersinggung. Orang ajar, dia capek-capek, dia tidak menghargai saya. Berarti ada kemusyrikan dalam hati kita. Oh iya, ada kemusyrikan. Kenapa? Ada sekutunya Tuhan. Siapa? Ya saya. Saya punya. Subhanallah. Inilah yang kita coba merasakan titik nol. Emang ini semua milik Allah. Jangan sampai nunggu mati atau sakaratul maut baru ya Allah ini engkau semua milik engkau ya Allah. Menunggu sakaratul maut tidak. Maka ketika kita membesarkan Allah di waktu yang bersamaan kita wajib mengecilkan diri kita di waktu yang bersamaan. Jangan sampai kita membesarkan Allah tapi juga membesarkan diri kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan sampai alhamdulillah semua pujian milik Allah. Oh, kamu kaya banget. Alhamdulillah ini punya saya dikasih ini. Kontradiktif alhamdulillahnya. Jadi ketika kita membesarkan Allah,
Misalkan gambarkan begini. Ini. Berarti ini, kita membesarkan Allah di waktu yang bersamaan yang ini mengecilkan diri kita. Allahu Akbar. Semakin meninggikan Allah, semakin kita menekan UMA itu tidak ada. Nothing, la haula wala quwwata. Sebaliknya, orang membesarkan saya. Maka mengecilkan Allah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan itu yang disebut dengan syirik. Walaupun kecil, syirkul asghar. Maka biasakan ketika kita, ya Allah, semua milik Engkau. Itulah yang terpenting. Maka segala puji milik Engkau. Karena pujian kembali kepada Sang Pemilik. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua walaupun hanya sebentar. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena kalau tidak diingatkan kita lupa terus ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.